seperti apa mungkin update soal suara nih pemilihan pencalegan kemarin? Kalau kita udah mengawal suara C1, kalau Astrid udah hampir 100%, tinggal 5 TPS lagi. Dia unggul, di PAN dia unggul udah jauh lah dari yang nomor 2-nya. Jadi Astrid bisa dibilang harusnya udah aman ya. Dipastikan lolos berarti? Ya kalau dari data yang kita punya ya lolos ya. Kalau saya so far udah 70% juga udah harusnya udah insya Allah oke, tapi kan data yang saya masukkan manualnya baru 70%. Ya. Dari partainya sendiri sudah 4% belum ya? Dari mana? Dari Sudah. partai. Oh kalau partai udah 4%, udah 7%-an ya. Mas berarti Mbak Astrid total berapa perolehan suaranya? Apa? Total berapa perolehan suaranya? Total dia udah belasan ribu lah pokoknya. Dia untuk DPRD ya. Dan totalnya udah 1.000 lebih suaranya, udah beda jauh lah sama yang di bawahnya. Mas Uya berapa perolehannya? Saya total yang saya hitung udah 70% tuh udah sama 3 negara luar negeri. Saya udah 70.000 sendiri, untuk total sama partai udah 130 sekian ribu. Iya, kalau saya sendiri udah 70 ribuan itu, tapi masih 70% TPS dan belum termasuk Malaysia, belum termasuk negara baru Hong Kong, Taiwan, Singapura. Ya dua-duanya berapa? Apa? Untuk mengawal suara sendiri, jadi kita ngerekap semua data C1 plano lengkap. Kita ngerekap rekapitulasi data sendiri. Setiap TPS jadi penuh 100%. Astrid udah 100%. Dari 3.100 TPS. Kalau saya baru 70%. Mas sama sekian, saya baru 7.000 TPS. Mas sama data yang di KPU sama nggak? Mbak Astrid sama yang data di KPU sama nggak? Mungkin perhitungan manual Mas Uya? So far sama ya. Jadi kalau insya Allah sih kalau tidak ada kecurangan, tidak ada apapun, harusnya aman. Karena kita kawal terus sampai akhir. Dan kita percaya si rekap ini ada fungsinya, karena data-data plano yang mereka masukkan itu kan tidak bisa dirubah harusnya. Jadi kalau mau ada orang yang melakukan kecurangan, pasti akan bisa ketahuan. Iya. Persiapan kalian untuk melenggang ke menjadi anggota Persiapannya ya kita akan tetap menunggu sampai pengumuman resmi dari KPU. Tapi ya kita sudah punya data untuk mengawal suara yang kita punya, data yang masuk 100% asli sudah. Saya baru 70%, supaya kita kawal terus. Karena kan dengar-dengar kan orang bilang katanya hati-hati lu, nanti ada orang yang nakal, ada caleg yang nakal begini gitu. Ya kita percaya bahwa semua bisa berjalan dengan baik, tidak ada kecurangan. Kita percaya semua, kalau kita punya data, punya bukti lengkap, saksi kita kuat, kita bisa kawal suara ini sampai akhir. Tapi kan ada perhitungan suara yang data untuk habis kampanye kan. Oh, saya karena kita udah punya popularitas dan juga punya base, kita nggak ngabisin duit banyak banget ya kayak yang lain ya. Karena kita udah punya namanya popularitas, udah punya nama, untuk ketemu masyarakat kita nggak perlu keluarin duit. Orang kan kalau ngumpulin masyarakat mesti ada yang keluarin per orang 100.000, 150.000, 50.000. Kita untuk ngumpulin orang nggak perlu keluarin duit. Orang udah ngumpul aja kok. Artinya ketenaran Mas Uya dan Mbak Astrid menjadi modal utama untuk meraih suara tertinggi. Nama besar udah pasti udah jadi modal yang sangat besar untuk menekan biaya politik juga. Jadi high cost di politik itu buat artis atau orang-orang terkenal kayak kita tuh nggak tinggi. Nah, kenapa ada korupsi? Itu kan karena ada money politik, ada biaya politik yang tinggi. Nah, sebetulnya orang-orang selebritis yang masuk ke politik itu bisa menekan yang namanya money politik itu serendah mungkin. Ya. Kita belum hitung ya, cuman yang jelas jauh lebih kecil dibanding caleg-caleg lain dari itu aja. Nah, saya tetap jadi diri sendiri aja. Rambut ya kalau bisa biru ya bisa tetap biru. Tetap aja, karena kan DPR yang penting kan hatinya, integritasnya, sama otaknya. Mas, ini jadi sebagai pembelajaran memudahkan data, kamu kan juga punya suka membantu. Ya. Jadi sebetulnya kan yang membuat saya pengen ke politik tuh karena kan saya sendiri kan banyak orang yang nggak tahu kalau saya tuh sarjana ilmu politik. Saya lulusan politik, sarjana politik Universitas Indonesia. Universitas yang bukan kaleng-kaleng, universitas bagus. Sarjana politik udah untuk yang namanya background pendidikan udah sangat matching sama politik. Tapi kenapa selama ini nggak mau turun? Karena memang Astrid turun melarang saya turun ke politik. Cuman sering berjalannya waktu, pas udah 3 tahun terakhir ini kita banyak membantu masalah orang di YouTube kita, di lembaga bantuan Uya. Justru kita yang membuat kita jadi berpikir kita hanya harus masuk ke dalam sistem untuk bisa membantu orang lebih banyak lagi. Kalau kemarin mungkin
sebulan berapa puluh TKW saja yang kita bantu, berapa puluh TKI yang kita bantu. Kalau kita jadi DPR mungkin kita bisa membantu orang lebih banyak lagi gitu. Mas Uya berarti nanti di komisi berapa Mas Uya untuk Saya memperjuangkan? sih pengennya kalau dari apa yang sudah saya lakukan selama beberapa tahun terakhir di YouTube, kan saya selain tenaga kerja migran, saya juga banyak membantu orang-orang yang kena KDRT, orang-orang yang kena diskriminasi di bidang hukum, ya kan? Mungkin kalau berhubungan dengan ketenaga kerjaan dan kesehatan di 9, kalau berhubungan dengan hukum dan lain sebagainya di 3, atau berhubungan dengan luar negeri, ya di 1, itu aja. Untuk dunia entertain sendiri gimana? Saya pengen memperbaiki sistem yang berantakan. Ya banyak, hukum di Indonesia kan bagus, hukumnya bagus, tapi pada pelaksanaannya kan banyak oknumnya. Dan undang-undang ketenaga kerjaan itu bagus, tapi pada pelaksanaannya berantakan, apalagi pekerja migran yang di luar negeri. Ya kita bagaimana caranya supaya undang-undang itu di pengaplikasiannya berjalan dengan baik. Nah itu kan fungsi DPR ada 3, legislasi, ya selain membuat undang-undang juga ada pengawasan, ada juga budgeting anggaran. Ya kan pengawasan itu juga perlu. Nah saya pengen membuktikan bahwa gini, ini mungkin nggak tahu saya terlalu idealis apa enggak, karena kalau saya turun dapil di masyarakat tuh suka ketemu gini, aduh kita jarang banget ya ketemu DPR yang turun ke masyarakat, kita jarang banget ya ketemu DPR yang datang lagi ke kita pas udah jadi. Saya punya cita-cita pengen jadi DPR yang nanti merupakan percontohan. Orang membuli kita bahwa artis aja bisa apa sih turun ke DPR. Kita pengen jadi percontohan bahwa kita adalah anggota DPR walaupun kita dari artis, yang kita akan menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya. Oh akan turun. Jadi Kita akan turun ke masyarakat. Nanti sudah jadi kita tetap ada yang namanya akan ketemu lagi karena kita pengen jadi jembatan. Benar-benar untuk masyarakat itu ada jembatannya menuju ke pemerintah istilahnya gitu. Aspirasi mereka tuh ada jembatannya. Kita pengen orang terbuka pikirannya bahwa oh ternyata kita kerja kita nggak seperti ya asli nggak seperti yang kita pikir ya gitu. Mas Uya mau sama Katrin mungkin ada nggak sih alasan terjun ke DPR itu nggak selamanya artis berada di Indonesia mungkin? Sebetulnya kalau ditanya penghasilan gue jadi artis sama DPR ya pasti gedean jadi artis jauh. Ya harus jauh. Tapi apa kan hidup tuh nggak melulu perkara cari duit, Pak. Mungkin orang melihatnya ya lo bullshit lo peres lo enggak. Sakit COVID yang gue derita 3 tahun yang lalu itu yang membuat gue tuh merubah hidup kita. Bahwa hidup nggak perkara melulu cuma selalu cari duit doang. Hidup nggak perkara duniawi doang. Tapi kalau udah pas Iya. bantu orang itu rasanya Beda Mbak. Kalau orang yang kita bantu dia terima kasih, kita udah kebantu, masalah kita udah selesai, itu beda rasanya. Berarti udah jadi siap nanti menampung aspirasi rakyat yang kemarin siap masih ketemu mau Oh iyalah, siap membantu. Emang itu tujuan kita. Tujuan kita dari kalau kita berdua terpilih kita tetap turun. Kita tetap Itu turun kita ke akan buktikan masyarakat, kok. Itu akan kita Kita buktikan. buktikan. Kita akan tetap turun ke masyarakat, kita menampung aspirasi mereka ada Tapi- masalah apa, apalagi kalau saya nanti kan Jakarta khususnya. Saya akan terus tetap turun tiap 6 bulan, saat ini kita akan tetap ketemu sama masyarakat.